Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryan Farizi dari Prodi PKMI, Fakultas Teknik Keguruan. Saya dari kelas PKMI 6. Baiklah, saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Keisha Aliamun Fatihah, Utami Miliar Lestari, dan yang terakhir Disa Puspita Indri Syifa. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul yaitu keterampilan sosial ya. Baik, langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Lisa, dan materi kedua akan dibacakan oleh Saudari Mili, dan materi yang ketiga akan dibacakan oleh Saudari Keisha. Baiklah, kepada teman-temanku yang bertugas, waktu kami persilahkan. A. Pengembangan kepekaan sosial. 1. Arti kepekaan sosial. Secara harfiah atau istilah, kepekaan atau sensitivity berasal dari kata peka. Sensitif yang berarti mudah merasa atau mudah terangsang, atau suatu kondisi seseorang yang mudah bereaksi terhadap suatu keadaan. Apabila dikaitkan dengan kondisi sosial atau kemasyarakatan, maka istilahnya menjadi kepekaan sosial atau social sensitivity. Ialah kondisi seseorang yang mudah bereaksi terhadap masalah-masalah sosial atau kemasyarakatan. Pengertian kepekaan sosial seperti di atas tampaknya ada kaitannya dengan istilah kesadaran sosial atau social awareness, ialah kemampuan siswa yang menjadi paham atau informed about dan peka atau sensitif terhadap aspek-aspek politik, sosial, dan ekonomi di masyarakatnya. Secara teoritis, kepekaan sosial maupun kesadaran sosial akan terjadi apabila adanya pengalaman individu pada masa lampau. Pengalaman belajar individu pada hakikatnya adalah hasil dari interaksi antar pribadi individu dengan lingkungannya. 2. Pengembangan kepekaan siswa terhadap masalah-masalah sosial. Para siswa perlu dibelajarkan dan dilatih kepekaannya sejak mereka berada di lembaga persekolahan. Asumsi dasar sesuai dengan teori belajar sosial dari Bandura menyatakan bahwa perilaku individu yang berbeda-beda dapat dipelajari melalui proses pengkondisikan kelas, pengkondisian peran perilaku, simulasi, dan belajar melalui pengamatan. Misalnya, seseorang laki-laki berperilaku sebagai laki-laki, sedangkan anak perempuan berlaku sebagai perempuan, karena orang tuanya menunjukkan perilaku seperti tersebut, dan dapat pula mereka belajar dan mengamat melalui perilaku teman-temannya atau melihat siaran program TV. Kepekaan sosial itu tidak muncul dari lingkungan semata atau dari individu secara otonom. Kepekaan sosial muncul karena ada pengalaman individu dari waktu sebelumnya. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah mengklarifikasi pengalaman tersebut dan mengembangkannya di kelas melalui konstruksi dengan melibatkan siswa dalam aktivitas sosial dan proses pembelajaran. B. Pengembangan partisipasi sosial. 1. Pengertian. Secara umum, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Sedangkan kata sosial berasal dari bahasa Latin sosil yang artinya sekutu. Istilah tersebut sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia dalam masyarakat. Misalnya, sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap orang lain yang disebut dengan jiwa sosial. Partisipasi sosial adalah suatu proses keterlibatan orang secara sukarela dalam organisasi atau kegiatan kemasyarakatan, di mana ia melibatkan dirinya dengan beberapa jenis individu dan kegiatan dilakukan secara rutin. Partisipasi adalah teori yang membicarakan mengenai proses keterlibatan individu dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat. 2. Jenis-jenis dan pengembangan partisipasi sosial. Partisipasi sosial adalah suatu proses keterlibatan orang secara sukarela dalam organisasi atau kegiatan kemasyarakatan, di mana ia melibatkan dirinya dengan beberapa jenis individu dan kegiatan yang dilakukan secara rutin. Sedangkan partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang dilakukan atas nama pribadi yang ditujukan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan oleh penguasa. Partisipasi politik bisa bersifat individu atau kolektif, tergantung situasi dan kondisinya. Partisipasi politik seringkali diwujudkan melalui proses pemberian suara dalam pemilihan umum, ikut serta dalam kampanye, atau menjadi anggota partai politik.
Jadi, bisa diartikan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat dalam aktivitas yang dilakukan kelompok pada kehidupan sosial dan politik. Langkah-langkah kegiatan pengembangan partisipasi sosial. Yang pertama, penetapan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran konsep. Yang ketiga, penentu pemilik topik atau masalah untuk proyek partisipasi. Yang keempat, pembuatan skenario pemilihan partisipasi. Yang kelima, diskusi kelas. Yang keenam, latihan dan persiapan proyek partisipasi. Yang ketujuh, pelaksanaan proyek partisipasi. Yang kedelapan, membuat laporan kerja. Yang kesembilan, penyimpulan proyek.